Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Wicayani dengan NIM 1709623001, mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya pada Divisi Sumber Daya Manusia, Bidang Kesejahteraan Karyawan dan Administrasi Perumbulok dengan dosen pembimbing Ibu Dewi Nurmalasari SPD MM. Laporan PKL ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan PKL, bab 3 studi kasus dan analisis, dan yang keempat itu ada penutup. Nah, pada era saat ini di dunia kerja itu telah mengalami perubahan yang sangat cepat, didorong oleh kemajuan teknologi, digitalisasi, dan munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita kenal sebagai AI. Dalam World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2025 itu menyatakan bahwa sekitar 39% keterampilan inti yang dimiliki pekerja saat ini itu diperkirakan akan mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2030, yang artinya bahwa 30% keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja pada saat ini itu mungkin atau bisa saja pada tahun berikutnya itu sudah tidak relevan. Nah, kondisi ini juga berdampak langsung pada kesiapan lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Menurut data BPS menunjukkan bahwa pada Agustus 2025, jumlah pengangguran lulusan universitas ini masih mencapai sekitar 904.000 orang. Hal ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, atau yang dikenal dengan istilah link and match. Inilah yang melatar belakangi saya untuk melaksanakan praktik kerja lapangan sebagai upaya untuk menjembatani gap tersebut dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja secara nyata. Nah, metode pelaksanaan yang saya gunakan selama PKL itu ada observasi yang dimana saya mengamati lingkungan kerja dan prosedur yang berlaku di perusahaan Bulog. Lalu partisipasi yaitu yang dimana saya ikut berpartisipasi langsung dalam mengerjakan tugas-tugas di perusahaan tersebut. Lalu ada tahap evaluasi yang dimana saya melakukan refleksi terhadap hasil pekerjaan dan hambatan yang dihadapi. Nah, selanjutnya pada bab 2 ini saya akan menjelaskan profil tempat PKL saya, yaitu Perumbulok. Perusahaan Umum Bulog atau Perumbulok adalah badan usaha milik negara yang resmi berdiri pada tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003. Kantor pusatnya ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Lalu Perumbulok ini memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Perumbulok ini mengemban dua fungsi utama, yaitu usaha pelayanan publik atau PSO dan usaha komersial. Usaha pelayanan publik atau PSO itu mencakup pengelolaan cadangan beras pemerintah, lalu stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, dan penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, untuk usaha komersial yaitu ada usaha logistik dan pergudangan, usaha survei dan pemberantasan hama atau pest control, dan rumah pangan kita atau RPK, serta toko pangan kita atau TPK. Lalu di sini ada anak perusahaan Perumbulok yaitu JP Logistik yang bergerak di bidang industri logistik, dan ada PT Gendis Multimanis yang bergerak di bidang industri gula. Dalam hal budaya perusahaan, Perumbulok menerapkan nilai-nilai akhlak yang merupakan singkatan dari amanah, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jika kita melihat struktur organisasi Perumbulok, perusahaan ini berada di bawah pengawasan Menteri BUMN sebagai pemegang otoritas tertinggi. Lalu di bawahnya ada Dewan Pengawas,
dan direksi yang dipimpin oleh seorang direktur utama, dibantu dengan 4 direktur utama, salah satunya adalah direktur SDM. Nah, di bawah Direktur SDM ini terdapat divisi SDM yang di dalamnya itu terdapat 3 subdiv, yaitu subdivisi pengembangan talent, subdiv hubungan industrial dan ketiga, dan subdiv kesejahteraan karyawan dan administrasi. Dan disinilah saya ditempatkan seperti yang ditandai pada struktur organisasi di slide ini. Lalu selanjutnya jadwal pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL saya ini berlangsung selama 5 bulan, tepatnya dari tanggal 5 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Secara keseluruhan, proses PKL ini terbagi menjadi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Persiapan ini dimulai dari November sampai Desember 2025, yang dimana di sini saya masih mencari tempat PKL, lalu mengirimkan CV, serta mendapatkan konfirmasi dari Perum Bulog. Lalu ada pelaksanaan dimulai dari Januari hingga Mei yang berlangsung selama 5 bulan dengan jam kerja yaitu shift 1 dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore dan shift 2 itu dimulai dari jam 8 sampai jam 5. Nah, di sini saya juga mulai melakukan pengisian logbook setiap hari. Lalu ada pelaporan yang dimana berlangsung dari Mei hingga Juni 2026. Di sini saya sudah mulai melakukan bimbingan laporan PKL dan menyusun laporan PKL. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan PKL. Yaitu yang pertama ada administrasi surat absensi karyawan. Jadi saya membantu men-scan surat dan menginput surat tersebut ke portal Bulog. Lalu selanjutnya yaitu persiapan dan pengiriman surat BUP 56 ke Kanwil. Jadi saya juga membantu mencocokkan nomor surat lalu dikirimkan melalui bidang tata usaha. Lalu yang ketiga itu ada distribusi surat ke setiap divisi. Jadi saya mengantarkan berbagai surat, undangan, dan dokumen dari divisi SDM ke divisi-divisi lain di seluruh gedung Bulog. Lalu ada penyesuaian dan distribusi ID card karyawan. Nah, saya juga membantu mencocokkan foto dan nama pada ID card dengan data karyawan yang diberikan oleh staf. Lalu mengelompokkannya sesuai kanwil masing-masing dan membuatkan surat tanda terima agar bisa diambil oleh orang yang berkaitan langsung. Selanjutnya itu pembaruan data susunan keluarga pegawai. Jadi saya melakukan input dan pembaruan data susunan keluarga pegawai yang meliputi penambahan atau pengurangan anggota, serta perubahan status, baik MDT maupun TMDT. Nah, selanjutnya pengecekan dan penginputan dokumen santunan kematian karyawan. Jadi, saya melakukan verifikasi terlebih dahulu kelengkapan dokumennya, apakah sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap, saya akan menginput ke dalam Excel sharing milik pegawai. Lalu yang terakhir itu ada backup sekretaris divisi. Jadi selama 3 kali saya dipercaya menggantikan sekretaris divisi. Dalam tugas ini saya itu menerima dan memindai surat masuk untuk disposisi kepala divisi melalui sistem SKID. Lalu mendistribusikan surat yang sudah didisposisi ke staf atau subdivisi terkait. Nah, masuk ke bab 3 yaitu studi kasus dan analisis. Kerjaan pertama adalah distribusi surat ke setiap divisi. Jadi saya membantu mengantar berbagai jenis surat dan dokumen dari divisi SDM kepada setiap divisi yang tepat sesuai dengan alamat tujuan yang tercantum. Nah, alur pengerjaannya ini yaitu menerima surat atau dokumen dari staf, lalu setelah itu saya catat nomor suratnya dan perihal di buku ekspedisi, lalu saya cek nama divisi tujuannya, lantai dan nama penerima, lalu akan saya antar langsung ke divisi tujuan. Lalu hambatan yang saya alami yaitu terkadang terjadinya perubahan tata letak ruangan dan struktur organisasi di lingkungan perusahaan.
Nah, solusinya yaitu saya akan berkoordinasi aktif dengan staf untuk memperoleh info tata letak terbaru. Lalu setelah itu saya menyusun catatan pribadi yang berisi lokasi divisi, nama sekretarisnya, dan perubahan strukturnya agar saat saya disuruh kembali mengantarkan surat tersebut, saya sudah mempunyai catatannya dan tidak lagi bertanya kepada staf. Nah, eh, pekerjaan ini atau tugas ini juga berkaitan dengan mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia, yang di mana menurut Rianti et al. 2026, koordinasi dan komunikasi internal itu bisa meminimalkan kesalahan administrasi. Lalu sejalan juga dengan Ridho 2025, koordinasi antar personal itu bisa meningkatkan efektivitas operasional. Yang selanjutnya, pekerjaan kedua yaitu pengecekan dan penginputan dokumen santunan kematian. Jadi, saya mengecek kelengkapan dokumen santunan kematian dan diinput ke dalam file Excel sharing milik pegawai. Pekerjaan ini juga berkaitan dengan makul manajemen sumber daya manusia, yang dimana santunan kematian merupakan bentuk perlindungan dari perusahaan kepada karyawan beserta keluarganya. Nah, alur pengerjaan ini dimulai dari saya menerima berkas pengajuan santunan kematian, lalu memeriksa kelengkapan apakah ada surat kuasa dan surat ahli warisnya. Jika sudah ada, maka saya input ke dalam Excel sharing milik pegawai. Namun, terkadang banyak dokumen atau surat yang masih belum lengkap dan bisa menyebabkan terjadinya dokumen ganda akibat pengiriman ulang ketidaklengkapan surat tersebut. Nah, makanya solusinya itu saya melakukan pengecekan berlapis sebelum melakukan penginputan data ke sistem. Lalu mencocokkan data antar berkas untuk mencegah duplikasi dokumen dan konfirmasi ke staf jika ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian data. Hal tersebut juga sejalan dengan Revaldi dan Purnama 2022, yang dimana SOP yang efektif itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi duplikasi. Lalu sejalan juga dengan Cahyani et al., verifikasi terstruktur itu terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen. Lalu yang terakhir ini ada pekerjaan yang ketiga, yaitu backup sekretaris PTC. Jadi saya bertanggung jawab melaksanakan berbagai tugas kesekretariatan yang dipercayakan kepada saya untuk mendukung kelancaran operasional divisi SDM. Tentunya pekerjaan ini berkaitan dengan mata kuliah kesekretariatan. Alur pengerjaannya itu dimulai dari saya menerima surat masuk fisik maupun digital. Lalu setelah itu suratnya saya scan dan input ke sistem SKID untuk disposisi kepala divisi. Nah, setelah surat didisposisi, saya akan mendistribusikan ke staf atau subdivisi terkait. Lalu saya juga melakukan arsip nota ferik dan nota dinas apabila sudah ditandatangani oleh kepala divisi. Lalu saya juga memberikan penomoran seperti nota dinas, surat keluar, atau berita acara yang nomornya itu sudah ada di dalam spreadsheet milik pegawai. Nah, hambatan yang sering saya alami yaitu kesulitan distribusi surat karena terkadang perihalnya ini masih belum familiar. Nah, maka dari itu saya akan melakukan identifikasi isi dan tujuan suratnya secara sistematis dengan melihat perihal, pengirim, atau substansi. Jika masih belum tahu, maka saya akan berkoordinasi dengan staf yang ada di situ. Lalu hambatan yang saya alami lagi yaitu adalah pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Jadi terkadang ada telepon masuk dari Direktur SDM yang dimana Direktur SDM itu memanggil kepala divisi dan mau tidak mau harus segera disampaikan agar tidak terjadinya penundaan informasi. Namun terkadang di dalam ruangan kepala divisi itu sedang ada tamu. Maka dari itu, saya akan menentukan prioritas dan mengambil keputusan sesuai prosedur dan kewenangan. Karena kewenangan dari Direktur SDM ini lebih tinggi, maka saya akan
mengambil keputusan dengan menyampaikan langsung pada waktu itu juga dan menyampaikannya secara sopan. Nah, hal ini juga sejalan dengan penelitian Purba 2021, yaitu pengambilan keputusan yang efektif itu dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan info, analisis, dan memilih tindakan yang terbaik. Itu untuk kesulitan distribusi surat. Lalu Agustin dan Sundari 2025 juga menjelaskan bahwa komunikasi internal yang baik meningkatkan efektivitas koordinasi dan kelancaran operasional. Nah, pada bab 4 ini ada penutup. Isinya itu kesimpulan, saran untuk instansi perumbulok, dan saran untuk prodi. Yang pertama itu ada kesimpulan. Jadi, praktikkan menjalani PKL selama 5 bulan, dimulai dari 5 Januari sampai 29 Mei 2026 di Divisi SDM Subdivisi Kesejahteraan Karyawan dan Administrasi Kantor Pusat Perumbulok. Selama pelaksanaannya, praktikan turut terlibat langsung dalam berbagai kegiatan administrasi kepegawaian dan mengalami beberapa hambatan, yaitu seperti perubahan tata letak dan struktur organisasi, ketidaklengkapan dokumen, serta kesulitan distribusi surat dan pengambilan keputusan saat bertugas menjadi sekretaris. Nah, hambatan-hambatan tersebut berhasil diatasi melalui koordinasi aktif, pengecekan berlapis, dan identifikasi surat secara sistematis. Nah, secara keseluruhan ya, PKL ini menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat kompetensi teknis dan non-teknis praktikan, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Saran untuk instansi yaitu Perumbulok. Yang pertama, direktori divisi digital dan fisik yang terupdate. Jadi diadakannya direktori divisi digital yang bisa diakses di web Perumbulok dan fisik yang bisa dilihat di setiap lantai sebagai penanda divisi tersebut. Lalu yang kedua, prosedur pemberitahuan dokumen santunan yang lebih terstandar. Yang ketiga, panduan oriental kesekretariatan bagi mahasiswa PKL. Lalu saran untuk prodi yaitu memperkuat pembelajaran komunikasi organisasi dan manajemen perkantoran, lalu meningkatkan kompetensi keasikan digital berbasis studi kasus, dan memperluas learning by doing di mata kuliah kesekretariatan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai laporan praktik kerja lapangan saya di Divisi SDM Perumbulok. Saya berharap bahwa pengalaman yang saya peroleh selama 5 bulan ini dapat memberikan kontribusi yang nyata, baik bagi perkembangan diri saya sendiri maupun bagi perbaikan program PKL ke depannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan kata. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.